Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang Pak Soekarno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Berbicara tentang Pak Soekarno seakan-akan tidak ada habisnya, karena beliau ini selain salah satu founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia, juga termasuk beliau ini bisa dibilang orang sakti. Indonesia pernah berada di masa kejayaan, minimal itu 2 kali yang sudah terjadi. Yang pertama saat dipimpin oleh Majapahit, ketika itu masih Nusantara karena NKRI belum lahir. Yang kedua adalah pasca kemerdekaan Republik Indonesia, di mana banyak negara-negara dunia ini yang segan dengan Indonesia. Salah satunya adalah di balik Indonesia ketika itu ada sosok yang sangat disegani dan dikagumi oleh dunia, yaitu Pak Soekarno. Dalam banyak buku disebutkan bahwa Pak Karno ini mendapat julukan salah satunya adalah lelananging jagat atau laki-laki di dunia ini. Artinya seakan-akan hanya ada satu lelaki di dunia ini, the man of the world kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya. Lelaki yang menguasai dunia ini, seakan-akan begitu. Karena orang Jawa seperti kita tahu suka memberikan gelar-gelar yang sangat wah ya, seperti Paku Buwono yang artinya itu adalah paku bumi atau paku dunia. Ada Hamengkubuwono atau orang yang menyanggah atau memangku dunia dan lain sebagainya. Bahkan menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, para raja Nusantara ini sangat narsis karena menyebut dirinya sebagai pangeran. Pangeran itu kan hampir sama dengan pangeran yang artinya Tuhan. Jadi ada sisi Fir'aunisme dalam tanda kutip pada diri raja-raja Nusantara, terutama Jawa. Pak Karno ini adalah salah seorang presiden yang sangat nguri-nguri budaya Jawa, sehingga beliau itu entah siapa yang memberikan julukan sebagai lelananging jagat atau man of the world. Seakan hanya ada satu laki-laki di dunia ini, yaitu Pak Karno. Karena Pak Karno dalam tanda kutip ini adalah pendiri bangsa. Meskipun kalau kita telisik lebih dalam, Pak Soekarno bukan satu-satunya pendiri bangsa ini. Hanya kebetulan ketika itu Pak Karno bergerak di bidang politik dan diplomasinya bagus, apalagi beliau seorang orator, maka seakan-akan titik sentralnya ada di Pak Karno. Padahal kalau kita tahu, ketika agresi militer Belanda pasca kemerdekaan bersama Nica, ketika itu Pak Karno malah sering lebih menggunakan diplomasi dalam menghadapi Belanda, Inggris, dan sekutu. Kalau kita secara jujur mengakui siapa pejuang sejati bangsa Indonesia ini, ya para kiai, para santri, dan umat Islam. Pak Karno meskipun oleh sebagian orang dicap lebih dekat sebagai abangan, tapi sebenarnya beliau itu santri. Ada sebuah kisah menarik, selain dari
kesuksesan Pak Karno sebagai lelananging jagat, yaitu beliau banyak memperistri wanita-wanita cantik di masanya. Ada sebuah kisah menarik yang ini berkaitan dengan seorang kiai dari Pasuruan. Ketika Pak Soekarno menulis buku tentang Nasakom dan sedang getol-getolnya mempromosikan paham beliau tentang disatukannya kaum nasionalis, komunis, dan agama, ketika itu ada beberapa kiai Pasuruan yang sangat menolak dengan ide beliau tersebut. Karena bagaimanapun nasionalisme apabila disandingkan dengan agama, maka sangat nyambung, sangat cocok. Tapi ketika disandingkan dengan komunisme dalam kaitannya dengan ateisme, maka sangat bertentangan. Ada seorang kiai ketika itu di Pasuruan yang menurut beliau Pak Soekarno ini telah murtad. Mengapa demikian? Karena Pak Karno telah dalam tanda kutip berani menyandingkan agama dengan komunisme. Maksudnya ini bukan komunisme selaku paham ekonomi, lawan dari kapitalisme. Karena saat itu pada tahun 65 dan sebelumnya, apabila kita bicara soal komunisme, maka kesan yang timbul adalah nasionalisme plus ateisme yang anti Tuhan. Maka menurut seorang kiai Pasuruan yang seorang faqih, seorang ahli fikih, bahkan mendapat julukan macan fikih, ini ketika itu Pak Karno sudah murtad dengan bukunya tersebut. Sayang sekali saya belum pernah membaca buku tersebut, tetapi menurut penuturan sang putra kiai, Pak Karno ini pernah murtad dengan menulis buku tersebut. Dan pada suatu hari setelah Pak Karno wafat, sang kiai ini diajak berziarah ke makam Bung Karno di Blitar oleh seorang kiai karismatik bernama Kiai Nawawi dari Sidogiri. Kiai Nawawi ini dikenal seorang wali dan seorang pemimpin pesantren terbesar di Pasuruan, mungkin juga di Jawa Timur, yaitu pesantren Sidogiri yang berada di Desa Sidogiri, Keraton Kabupaten Pasuruan. Suatu hari sang kiai yang mengklaim atau menurut pemahaman keilmuan memang Pak Karno ini sudah murtad dengan bukunya Nasakom tersebut, dengan pemahaman Nasakomnya tersebut. Akhirnya sang kiai diajak berziarah ke makam Bung Karno oleh Kiai Nawawi. Kiai Nawawi akhirnya dawuh kepada kiai tersebut, Kiai Nawawi ini insya Allah, Pak Soekarno ini insya Allah seorang wali, kata Kiai Nawawi. Dan beliau itu pernah berguru kepada Nabi Khidir. Dan orang yang pernah berguru kepada Nabi Khidir, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Maka kagetlah kiai tersebut, karena selama ini telah mengklaim bahwa Pak Soekarno itu murtad dengan pemahaman Nasakomnya. Apakah kiai tersebut salah? Tidak juga, karena dalam pandangan syariat memang ada paham-paham tertentu atau keyakinan-keyakinan yang tertentu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad.
Dan menurut kacamata fikih memang bisa jadi Pak Karno ketika itu memang sudah murtad, bisa jadi seperti itu, wallahu a'lam. Tapi menurut kiai yang mendapat julukan macan fikih itu, Pak Karno ketika itu sudah murtad dengan konsep nasakomnya ini. Akan tetapi ketika Pak Karno sudah wafat, sang kiai diajak oleh Yai Hasani Nawawi, Yai Hasani sepuh Sidogiri, berziarah ke makam Pak Karno ke Blitar. Dan di sana beliau, Pak Karno ini insya Allah seorang wali. Nah, beliau pernah berguru kepada Nabi Khidir, dan orang yang berguru kepada Nabi Khidir insya Allah wafatnya husnul khotimah, kebanyakan wafatnya husnul khotimah. Maka tentu saja sang kiai ini kaget. Jadi sampai seperti itu derajatnya Pak Soekarno. Ya, kita tahu bahwa Pak Soekarno meskipun oleh sebagian orang diklaim abangan dengan paham marhainismenya, dengan paham nasakomnya, karena Pak Soekarno ini ternyata adalah seorang pemimpin yang sangat menghormati para kiai. Bahkan beberapa kali menyempatkan diri untuk sowan dan meminta nasihat kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dari cerita ini akhirnya sang kiai menjadi husnudzon, dan mungkin beliau mencabut fatwanya tersebut, pemahamannya tersebut, karena yang mengklaim Pak Soekarno adalah murid Syekh Nabi Khidir adalah seorang wali yang sangat dikagumi oleh sang kiai itu. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil berkah, mengambil iktibar, dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Kiai Nawawi Sidogiri adalah seorang yang zuhud, seorang yang luas ilmu pengetahuannya, dan pesantren Sidogiri merupakan pesantren yang didirikan oleh Said Sulaiman atas perintah Sunan Giri. Maka disebutlah pesantren tersebut Sidogiri, karena Sido atau jadi seperti Giri. Karena memang demikian yang diperintahkan oleh Sunan Giri ketika itu, disuruh mencari tanah yang mirip dengan tanah yang dibawa oleh Sunan Giri ini. Sunan Giri memerintahkan Said Sulaiman untuk membuat pesantren di sebuah lokasi yang tanahnya seperti ini, seperti tanah yang mirip dengan tanahnya Giri. Akhirnya ditemukanlah tanah di desa Sidogiri, dan berdirinya pesantren Sidogiri ini dijadikan tonggak sebagai pertimbangan berdirinya Kabupaten Pasuruan. Demikian, semoga kita mendapat berkah dari para almarhum, baik dari Kiai Nawawi Sidogiri, baik dari sang kiai macan fikih, juga dari Pak Soekarno. Dan semoga ke depan Indonesia dipimpin oleh orang-orang hebat seperti Pak Soekarno, Gus Dur, dan sebagainya. Dan semoga janji Allah yang disampaikan melalui Sunan Giri Prapen dalam ramalan Jayabayanya lekas-lekas tercapai. Karena kita tahu Mbah Maimun Zubair beberapa saat sebelum wafat pernah dawuh bahwa tidak lama lagi Indonesia ini akan menjadi superpower atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah pimpinan Satrio Piningit yang jauh-jauh hari sudah diramalkan dalam istikharah Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga, yang banyak disalah
dipahami oleh masyarakat sebagai ramalan Prabu Joyoboyo. Perlu kita ralat bahwa ramalan atau prediksi tersebut adalah dari hasil istihoro Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga. Karena kita tahu Jangka Jayabaya atau ramalan Joyoboyo itu menggunakan bahasa Jawa baru, bukan bahasa Jawa kuno, di mana Prabu Jayabaya dari Kediri itu masih gesang. Demikian diskusi kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.